Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dede Sedamayanti dengan NIM 2025011114. Saya Azizatul Khairunisa dengan NIM 2025011097. Dan saya Nalarati Siva Pratiwi dengan NIM 2025011124. Perjuangan Ki Hajar Dewantara mencakup 4 bidang utama, yaitu pendidikan, politik, jurnalistik, dan kebudayaan yang saling terkait sebagai strategi anti-kolonialisme untuk memerdekakan rakyat melalui kesadaran, karakter, dan budaya nasional. Pada bidang pendidikan, beliau mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta untuk pendidikan merata bagi pribumi, menolak diskriminasi kolonial dengan sistem humanis atau AMONG, yaitu guru seperti orang tua, suasana taman yang menyenangkan, serta prinsip patraptiloka yang berbunyi ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani, dan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada bidang politik, beliau aktif di organisasi Budi Utomo, lalu mendirikan Indische Partij bersama Teguh Dekker dan Cipto Mangunkusumo untuk persatuan dan kemerdekaan, serta Komite Bumi Putra yang menentang kebijakan kolonial seperti perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Kritiknya menyebabkan pengasingannya ke Belanda yang justru memperkaya visinya. Pada bidang jurnalistik, beliau bekerja di berbagai surat kabar seperti The Express. Beliau menulis esai tajam yang berjudul Als It Ends, Nederlanden Was, dan In For Ellen, untuk membangun nasionalisme, solidaritas lintas golongan, serta mengkritik kemunafikan kolonial yang turut memicu pengasingannya. Pada bidang kebudayaan, beliau memandang budaya nasional sebagai jiwa pendidikan, lalu merumuskan trikon, yaitu kontinuitas tradisi luhur, konvergensi unsur asing yang sesuai, dan konsentris pada budaya sendiri. Di Taman Siswa ini diwujudkan melalui bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seni tradisional, adat, dan kehidupan kampung sebagai kurikulum untuk kepribadian Indonesia modern. Dalam ajaran ketamasiswaan yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara, nilai karakter dan budi pekerti menjadi dasar utama dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Nilai ini menekankan pentingnya mengembangkan perilaku moral, etika, dan sikap yang mencerminkan kemanusiaan seperti kejujuran, tanggung jawab, hormat kepada sesama, serta sopan santun. Budi pekerti tidak hanya dipahami sebagai perilaku yang baik secara sosial, tetapi juga melibatkan kesadaran diri untuk berbuat benar, menjaga integritas, serta menghormati nilai-nilai luhur budaya bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemandirian bukan berarti belajar sendiri, tetapi kemampuan mengambil keputusan, bertanggung jawab atas diri, dan mengembangkan potensi secara merdeka. Pendidikan yang menumbuhkan kemandirian mendorong peserta didik berpikir kritis, berinisiatif, percaya diri, dan mampu menyelesaikan masalah. Di era perkembangan teknologi, kemandirian semakin penting karena peserta didik harus mampu belajar adaptif, kreatif, serta mencari dan menilai informasi secara mandiri. Nilai ini juga relevan untuk mempersiapkan mereka menghadapi dunia kerja dan kehidupan sosial yang menuntut kemampuan mengambil keputusan dan memimpin diri sendiri. Dengan demikian, pendidikan yang menekankan kemandirian membentuk individu yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga matang secara personal, siap menghadapi tantangan, dan mampu berkembang sepanjang hayat. Nilai nasionalisme dan budaya lokal merupakan dua aspek penting dalam pendidikan kebangsaan yang membentuk identitas, karakter, dan rasa memiliki terhadap bangsa. Nasionalisme tidak hanya berupa kecintaan simbolik, tetapi juga kesadaran untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan berkontribusi bagi kemajuan negara. Budaya lokal menjadi landasan moral yang berakar pada tradisi, bahasa, dan nilai-nilai leluhur. Dalam pendidikan, integrasi keduanya penting agar peserta didik memiliki jati diri yang kuat sekaligus terbuka terhadap perkembangan global. Penguatan budaya lokal mengajarkan nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan kebersamaan yang memperkuat nasionalisme yang inklusif. Di era globalisasi, pendidikan perlu menanamkan nasionalisme modern yang menghargai budaya sendiri tanpa menutup diri terhadap kemajuan. Dengan demikian, perpaduan nasionalisme dan budaya lokal mampu membentuk generasi berkarakter kuat, bangga pada identitas bangsa, dan tetap kompetitif di dunia global.
Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam pendidikan modern karena menekankan pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada peserta didik. Prinsipnya bahwa pendidikan harus mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian sangat sesuai dengan tuntutan era digital yang membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan adaptif. Trilogi pendidikan ing Ngarsa Sung Tulodo ing Madya Mangunkarsa Tutwuri Handayani masih menjadi pedoman penting bagi guru dalam memberikan teladan, membimbing, dan mendukung peserta didik. Selain itu, penekanan Ki Hajar Dewantara pada pendidikan berbasis budaya membantu menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Secara keseluruhan, gagasan beliau tetap menjadi dasar pembentukan pendidikan yang humanis, berkarakter, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Dari kunjunganku Museum Dewantara Kirtigriya, kami belajar bahwa perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan bukan sekedar membangun sekolah, tetapi membangun kesadaran bangsa untuk merdeka secara intelektual dan moral. Kami menyadari bahwa pendidikan yang beliau perjuangkan adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, yang menekankan karakter, budi pekerti, kemandirian, dan rasa cinta tanah air. Museum ini menunjukkan bahwa sejarah bukan hanya benda atau dokumen lama, tetapi sumber inspirasi tentang bagaimana satu pemikiran bisa mengubah arah masa depan bangsa. Jejak Ki Hajar Dewantara sangat penting bagi generasi modern karena beliau mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang membentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Semboyannya yang sangat terkenal ada 3, yaitu yang pertama, ing Ngarsa Sung Tulodo, berarti di depan yang berteladan. Artinya, seorang pemimpin atau pendidik harus menjadi contoh nyata melalui perilaku dan tindakan, bukan hanya ucapan. Yang kedua, ing Madya Mangunkarsa, berarti di tengah membangun semangat. Maksudnya, pemimpin harus hadir dan terlibat di antara orang-orang yang dipimpinnya, mendorong kerjasama, motivasi, dan kreativitas bersama. Yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Artinya, ketika seseorang sudah mau berdiri sendiri, kita harus memberi kepercayaan, dukungan, dan ruang bagi mereka untuk berkembang secara mandiri. Semboyan ini relevan sekali di era modern, saat generasi muda dituntut untuk menjadi kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Kita membutuhkan pendidikan bukan hanya mencetak pintar secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, budi pekerti, dan rasa cinta tanah air. Karena itu, jejak perjuangan Ki Hajar Dewantara menjadi kompas moral bagi kita, agar tidak kehilangan identitas dan nilai kemanusiaan di tengah arus globalisasi. Semoga nilai-nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara dapat terus kita hidupkan dalam tindakan nyata sebagai generasi penerus bangsa, belajar dengan hati, berkarya dengan karakter, dan berjuang dengan semangat memerdekakan manusia. Ki Hajar Dewantara dianugerahi penghargaan tertinggi di Indonesia, Bintang Mahaputra Adipurna, secara numerta sebagai penghormatan atas jasanya yang luar biasa bagi kemajuan bangsa. Selain itu, pada tanggal 28 November 1959, Presiden Soekarno mengukuhkannya sebagai pahlawan revolusi nasional, mengakui kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan melalui dunia pendidikan dan organisasi politik. Ia tergabung dalam organisasi Budi Utomo dan Indis Party yang berperan membangkitkan kesadaran nasional dan melawan kolonialisme. Dalam masa kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, melanjutkan perjuangannya dengan membangun pendidikan nasional tanpa diskriminasi suku, agama, atau ras. Penghargaan yang diterimanya mencerminkan penghormatan atas peran strategisnya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun bangsa melalui pendidikan serta politik. Artefak yang saat ini sedang kita lihat adalah baju asli milik Ki Hajar Dewantara yang disimpan dan dirawat di Museum Dewantara Kirtigriya. Menurut penjelasan pemandu museum, baju ini merupakan peninggalan otentik yang pernah dikenakan beliau dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun tampak sederhana dan telah menua, baju ini menyimpan nilai sejarah yang sangat besar. Kesederhanaan pakaian ini mencerminkan karakter Ki Hajar Dewantara yang rendah hati dan penuh pengabdian dalam memperjuangkan pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Di bagian belakang, kita juga dapat melihat foto dokumentasi dan arsip pendukung yang memperkuat keaslian koleksi ini. Melalui artefak ini, kita diingatkan bahwa perjuangan besar sering lahir dari kehidupan yang sederhana namun penuh ketulusan.